Jadi kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh dunia internasional dan tidak bisa dikembalikan kepada penjajahan Belanda lagi. Nah, itulah taktik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dulu. Nah, jadi berat ya. Mungkin kalau orang lain dikirim mungkin ditolak sama Pak Syafruddin. Tapi kalau Pak Syafruddin itu sama Pak Natsir sih ya memang ya ada hormat yang agak luar biasa hormatnya itu kepada Pak Natsir. Dan saya menyaksikan itu ya. Walaupun Pak Syafruddin itu cukup besar ya, tapi kalau berhadapan dengan Pak Natsir ya dia ada respect yang agak luar biasa kepada Pak Natsir ini. Walaupun banyak lucu-lucu, jadi sekarang lucu-lucu dan begini. Jadi Pak Natsir itu sakit begitu ya, sakit. Jadi di rumahnya itu ada ditulis dokter, Tuan Natsir perlu beristirahat 1 minggu. Sama istrinya itu Umi itu ditempel di depan rumahnya. Ya kalau saya datang, saya dari jauh sudah teriak, Umi, Yusril gitu. Ah Yusril masuk katanya. Jadi satu hari saya udah di dalam, datanglah Pak Syafruddin mau menjenguk Pak Natsir. Umi itu buka pintu karena orangnya sudah tua. Dia tanya, kamu ini siapa? Ya, Pak Syafruddin diam. Kamu buta huruf ya? Katanya. Lihat ini katanya, Tuan Natsir sakit 5 hari. Dia bilang, Umi, saya Syafruddin. Oh, Syafruddin. Baru masuk begitu. Saya kalau teringat peristiwa itu, ketawa saya. Jadi orang seperti Pak Syafruddin itu dikerjain juga sama istrinya Pak Natsir karena sudah sepuh. Ya. Istri Pak Natsir itu lebih tua usianya daripada Pak Natsir sendiri. Jadi ya seperti itu. Masa Pak Syafruddin dibilang kamu buta huruf ya katanya. Itu terjadi itu. Ya seperti itu. Jadi karena Pak Syafruddin pun juga bilang ke saya, katanya kalau bukan Natsir yang bujuk saya, mungkin juga saya nggak secepat itu mau datang ke Jogja. Akhirnya Pak Syafruddin dan Pak Natsir itu terbang ke Jogja dan kemudian menyerahkan kembali perintah melalui telegram dan melalui radiogram kepada Soekarno. Tugas kami sebagai PDRI selesai. Maka kabinet diteruskan di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Hanya Pak Hatta kemudian mengangkat Syafruddin perwira negara hanya berapa hari kemudian. Dia baru pulang dari Bukit Tinggi, menyerahkan mandat di Jogja. Nah ini soal penyerahan mandat itu ada sesuatu yang lama sekali, saya susah sekali ngomong kepada Pak Harto. Ya. Jadi ada gambar, ya mungkin kita sering lihat ya. Ada Pak Dirman pakai belangkon. Ya, begini. Ya, di belakangnya ada Pak Harto. Nah, fotonya itu. Satu hari, keluarga Syafruddin tunjukkan foto aslinya. Di sebelah Bung Karno itu Syafruddin. Nah, jadi Pak Harto itu ini sebagai inspektur upacara karena Syafruddin menyerahkan kembali mandat kepada Bung Karno. Pak Harto inspektur upacaranya. Tapi kenapa gambar Syafruddinnya hilang? Nah, itu belakangan baru disampaikan pada Pak Harto dan akhirnya Pak Harto terima. Jadi gambarnya itu kalau sekarang sudah utuh. Ada gambar Syafruddin sebelahnya, ada gambar Karno, dan Pak Harto lagi begini. Jadi saya kira ini kadang-kadang ya sejarah itu banyak hal yang harus kita luruskan kembali pada waktu itu. Nah jadi berapa hari saja Syafruddin kembali ke Jogja, Hatta kembali menjalankan sebagai wakil presiden merangkap Perdana Menteri, dan Pak Syafruddin itu diangkat sebagai wakil Perdana Menteri untuk Sumatera berkedudukan di Banda Aceh. Ini yang banyak orang lupa peristiwa ini. Jadi Syafruddin diangkat sebagai wakil Perdana Menteri untuk Sumatera berkedudukan di Kutaraja, istilahnya pada waktu itu bukan Banda Aceh, berkedudukan di Kutaraja. Saya sempat bertanya pada Pak Syafruddin, kenapa Pak Syafruddin ditaruh di Kutaraja, di Banda Aceh? Dia bilang kita waktu itu masih tetap khawatir, ya. Rumurian sudah ditandatangani, ya,
Tapi kita mana percaya sama Belanda, ya. Bisanya tipu lagi sama Belanda. Kalau tiba-tiba lagi Belanda menyerbu Jogja atau menyerbu Jakarta, ya, kita nggak punya, jangan lagi bikin telegram saya dalam hutan kalau kabut bikin pemerintahan. Maka saya ditaruh di Kota Raja itu sebenarnya sudah siap-siap. Kalau Jogja diserbu lagi, saya sudah membentuk pemerintah ibu kota akan pindah ke Aceh. Dalam kalkulasi pada waktu itu dia bilang, Belanda bisa menyerbu daerah lain, tapi Belanda akan mikir 1000 kali untuk menyerbu Aceh. Nah, jadi kita juga berpikir taktis pada waktu itu untuk menjaga wilayah kita ini. Nah, jadi berakhir PDRI itu pada bulan Juli tahun 1949, kemudian kembali pemerintahan di bawah Hatta, dan sampai dengan tahun Desember tahun 1949, konferensi meja bundar terjadi di Scheveningen di Belanda, dan disepakatilah dibentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi konstitusi RIS itu bukan dibuat di sini. Konstitusi RIS itu dibuat di Belanda. Ya, itu dalam sejarah kita disepakati bersama dan ditanya ketua-ketua negara bagian oleh Muhammad Yamin. Ya, pada waktu itu film-film dokumenternya masih ada di Belanda, masih bisa dilihat. Ditanya satu demi satu, setuju, lalu terbentuklah Republik Indonesia Serikat, dan sesuai dengan janji Belanda, berapa hari kemudian bendera Republik Indonesia Serikat dikibarkan di markas PBB di New York. Jadi kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh dunia internasional dan tidak bisa dikembalikan kepada penjajahan Belanda lagi. Nah, itulah taktik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dulu membentuk RIS itu, ya, dan tidak lama sesudah RIS terbentuk, ya, negara-negara bagian itu bubar sendiri, membubarkan diri, ya, termasuk yang Ki Agus Muhammad Yusuf di tangga saya itu, dia bilang saya sendiri yang bubarin negara Biliton itu. Masa negara katanya ke pulau sekecil ini, kata beliau begitu. Jadi ya itu juga lah di tempat-tempat lain, sehingga pada April tahun 1950 anggota RIS itu cuma tinggal 3, ya. Republik Indonesia di Jogja, negara Sumatera Timur di Medan, dan negara Indonesia Timur di Makassar. Nah, kemudian dengan mosi integral Natsir itu, maka tiga-tiganya itu berunding dan menyatakan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia di Jogja. Lalu kemudian bubarlah RIS, Undang-Undang Dasar sementara Undang-Undang Dasar Konstitusi diubah, lalu kemudian jadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan tokoh yang menyampaikan mosi integral di parlemen itulah yang oleh Bung Karno ditanya siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, maka Soekarno mengatakan, ya siapa lagi kecuali Natsir. Maka Natsir ditunjuk menjadi Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 itu. Jadi itulah suka duka kita, ya, sejarahnya seperti itu, konstitusinya darurat, ya, bisa mengatasi keadaan, ya. Jadi rupanya dalam situasi yang seperti itu, ya, bukannya rasional orang berpikir, ya, yang irasional pun dilakukan juga. Jadi Pak Muhammad Rum cerita dengan saya dari Istana Kepatihan Jogja mau pergi ke Kaliurang, katanya mau berunding sama Herman van Rooyen. Waktu saya mau keluar di sana, saya dipanggil sama Jenderal Sudirman. Dia bilang, Mr. Rum, ya, saya tidak suka berunding sama Belanda, tapi kalau terpaksa berunding, silahkan berunding. Tapi tolong Mr. Rum, masukkan barang ini di kantong jasnya. Jadi setelah saya lihat, kata Pak Rum, yang dikasih Jenderal Sudirman kepada saya itu jimat. Jadi belakangan beliau berkata saya, Pak Rum, saya agak heran, ya. Setahu saya Jenderal Sudirman itu kan Muhammadiyah, ya, katanya. Tapi kok ngasih saya jimat supaya berunding sama Van Rooyen. Tapi ya setelah ya berhasil, katanya, saya menyerahkan kembali jimat itu kepada Jenderal Sudirman, katanya. Berkat jimat Jenderal Sudirman inilah maka kita berhasil memenangkan perundingan dengan Van Rooyen itu. Jadi banyak hal yang kalau diurut gitu, banyak hal yang lucu-lucu terjadi, ya, tapi ya itulah suka dukanya kita berjuang mempertahankan Republik ini.
Dan bagi kita yang studi, cobalah nanti mungkin dari apa yang saya kuliahkan ini banyak hal-hal yang masih bisa digali lebih dalam ya, untuk kita mengkali ditulis sebagai satu karya ilmiah begitu. Mungkin juga dari mahasiswa jurusan lain selain daripada hukum, mengkali juga sejarah dan lain-lain bisa menulis itu dengan lebih baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.